Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa orang ini? Kayaknya cuma 10 orang, 5 orang yang hadir ya. Kayaknya nggak kedengeran ini. Kurang keras lah ya. Kita semangatin dulu, pagi-pagi masa sudah ngantuk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yel-yelnya nggak ini? Majelis apa ini? Sahabat, majelis? Duha bersahaja. Ada yel-yelnya nggak kira-kira? Nggak ada. Kayaknya panitia harus buat ya, biar makin kompak lagi loh ya. Ya. Apa kayak gitu? Yes, yes, yes gitu ya. Atau Masya Allah gitu ya. Atau ya, mungkin biar semangat lagi ya kan. Nah, insya Allah hari ini kita membahas tentang husnuzon ya, atau berprasangka baik ya, berbaik sangka ya. Ya, sebelumnya apa itu husnuzon kira-kira? Ada yang tahu mungkin? Apa itu husnuzon? Berprasangka baik. Iya, apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan husnuzon itu apa sih maksudnya? Terima keadaan, terus apa lagi? Ikhlas, apa lagi? Ya. Nah, insya Allah hari ini kita membahas bareng ya. Kita juga belajar, sama-sama belajar, bukan saya di sini lebih tinggi ilmunya, tidak ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama ya sharing aja ya. Intinya kita sama-sama belajar bahwasanya apa sih yang dimaksud dengan kita berprasangka baik kepada takdir Allah. Sehingga kalau misalnya kita lagi ada musibah, paling tidak pulang-pulang dari sini nggak ngedumel ya. Misalkan tiba-tiba lagi nganter anak sekolah, tiba-tiba bannya bocor. Ngedumel, udah anaknya nangis rewel ya kan, tambah panas, macet pula, akhirnya apa? Kita berprasangka buruk ya. Paling tidak kita mulai ubah itu agar bisa lebih baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wajmain amma ba'd. Ya, berprasangka baik ya, atau berbaik sangka ya. Ini dengar belakang suaranya ya? Dengar ya. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki husnuzon, tingkat husnuzonnya tinggi atau berprasangka baiknya tinggi sama takdir Allah, itu adalah orang-orang yang keimanannya tinggi juga ternyata. Jadi dikaitkan dengan keimanan. Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Jadi kalau kita yang sering ngedumel, itu berarti ada tanda tanya itu. Ya. Seberapa kuat iman kita, seberapa percaya kita kepada Allah. Kayak gitu. Ya. Jadi makin tinggi kita percaya ya, itu harusnya juga kita makin berhusnuzon, makin berprasangka baik ya. Jadi berprasangka baik bukan cuma menerima atau legowo atau ikhlas, tidak ya, tapi ini kaitannya dengan apa? Dengan keimanan ya. Jadi salah satu tanda keimanan orang itu tinggi ya, dia sering-sering berhusnuzon ya. Mungkin ada orang yang mulai step down, jadi step up ke atas gitu ya, mulai merangkak atau hijrah ya. Itu mungkin dia memiliki yang kita kira dia baru hijrah gitu kan, tapi saat dia ditimpa musibah atau cobaan, dia husnuzonnya tinggi gitu. Berarti apa? Berarti imannya dia lagi tinggi, dia lagi percaya banget sama Allah ya. Tapi mungkin ada yang kira-kira dia sering sholat ke masjid mungkin, atau mungkin ya, tapi saat lagi down ya, dia ngedumel, atau mungkin dia langsung berburuk sangka, ini Allah nih nggak sayang sama kita, ini Allah nih jahat sama kita ya kan, saya sudah usaha mati-matian tapi kok nggak diberikan hasil gitu misalkan ya. Berarti mungkin imannya lagi down ya, walaupun mereka sering ya mungkin sudah berikhtiar untuk sholat ke masjid dan lain-lain. Ya. Nah, tentunya sikap ini bukan hanya sekedar berharap tanpa usaha ya. Jadi kalau kita berharap ya tanpa adanya usaha ya sama saja ya. Maka dari itu harus diimbangi ya, antara kita bisa berhusnuzon, kita berprasangka baik, dengan kita usahanya apa gitu kan. Nah, nanti insya Allah kita bahas nih ya pelan-pelan. Ini baru muqaddimah aja ya. Tapi bahwasanya lagi-lagi keyakinan kita kepada Allah ini sangat menjadi kunci bagaimana kita berhusnuzon
Ya. Jadi makin tinggi tadi apa? Makin tinggi keyakinan kita ya kepada Allah, iman kita kepada Allah, makin percaya kita apa yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik, ya. Nah, tingkat husnuzon kita makin tinggi itu. Ya. Berarti apa? Dia kalau misalkan lagi timpa cobaan nggak gampang ngeluh atau mungkin nggak gampang ngedumel gitu. Lagi frustasi, ya, depresi, ya. Nah, seperti itu. Karena semua orang beriman, ya, entah itu dia beriman, entah itu orang kafir, ya, entah itu dia Islam KTP, semuanya, entah itu dia beriman atau dia, semua orang itu diberikan apa? Diberikan cobaan dan nikmat, ya. Jadi tidak cuma kita doang yang berarti saya lagi diberi cobaan, berarti saya orang yang beriman, tidak, tapi semua orang beriman, ya. Oh iya. Cek. Nah, ini lebih mantap ini. Ya. Saya nggak harus ngeluarin suara kenceng-kenceng kayak pakai toa itu ya. Nah, ini lebih mantap ini. Jadi, ya, saya ulangi sedikit mungkin yang belakang atau yang baru datang belum mendengarkan ya. Jadi setinggi keimanan kita atau tingkat percaya kita kepada Allah, setinggi itu pula bagaimana kita berhusnuzon kepada Allah. Ya. Nah, tidak semua orang beriman, ya, itu diuji juga. Jadi nggak cuma orang-orang yang kafir aja Allah menguji orang yang kafir atau orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang imannya rendah, enggak, tapi semua orang beriman. Bahkan semua orang Allah berikan ujian, ya, cobaan, dan semua orang Allah berikan nikmat di situ. Ya enggak? Kalau misalkan yang diberikan nikmat cuma orang Islam aja, gimana kira-kira? Apa yang dibayangkan? Kenapa Allah memberikan nikmat juga kepada orang-orang non muslim? Atau di Amerika sana Allah berikan nikmat luar biasa, ya kan? Di barat sana Allah berikan nikmat luar biasa. Kenapa kira-kira? Ya, kenapa nggak cuma orang yang berislam dan beriman aja yang diberikan nikmat tuh? Pernah nggak kita berpikiran seperti itu? Kenapa Allah tidak mendatangkan nikmat itu hanya untuk orang-orang yang beriman? Kan kita percaya, harusnya balasannya juga apa? Nikmat yang atau rezeki yang lancar gitu kan? Kenapa orang-orang kafir sana tidak dihabisi saja gitu kan? Ya, yang diberi nikmat harusnya kita doang karena kita yang percaya. Pernah nggak kita berpikiran seperti itu? Ya, kenapa? Kalau misalkan kita Allah berkehendak seperti itu, bisa-bisa saja, tapi ya nanti semua akan beriman, akan ibadah bukan karena Allah, ya, tapi karena pengen dapat rezeki, pengen dapat cuan, pengen dapat ya anak yang pinter, ya, rezeki yang ngalir terus gitu kan. Nanti semua orang akan berbondong-bondong masuk Islam, tapi bukan karena cinta atau keyakinan dia bahwasanya Allah itu Rabb-nya, ya, Allah itu Tuhannya, tapi apa? Nanti mereka akan berbondong-bondong untuk masuk Islam, ya, untuk mengejar materi duniawi, ya, ya enggak? Iya. Nanti semuanya masuk Islam dong, ya, karena yang diberikan nikmat cuma orang Muslim. Nah, maka dari itu Allah memberikan nikmat semua, bahkan makhluk hidup, ya, tumbuhan Allah berikan nikmat. Bayangkan di padang pasir ada itu namanya kebun kurma, di tengah-tengah siapa yang nyiramin? Apa ada yang nyiramin? Nggak ada, ya. Ada onta di situ, ya, siapa yang ngasih makan? Nggak ada juga, onta-onta liar, ya. Itu berarti semua Allah berikan makan. Allah memberikan hak untuk hidup untuk semua makhluk hidup, ya. Nah, maka dari itu kita kembali, ya, orang yang beriman melihat bahwasanya setiap ujian dan nikmat itu adalah jalan mendekatkan diri pada Rabb-nya. Itu yang membedakan, ya. Jadi yang membedakan adalah orang beriman, ya, itu melihat bahwasanya ada cobaan atau ada ujian ataupun ada diberikan nikmat, ya, diberikan nikmat, ya, nikmat boleh bentuknya materi atau imateri. Imateri seperti jabatan, ya, seperti anak yang soleh atau soleha, seperti kesehatan, ya, itu kan imateri, ya, tidak dalam bentuk materi. Atau materi, ya, seperti rezeki, ya, diberikan gaji lebih misalkan, ya. Jadi itu sama saja, orang mukmin menganggap itu sama. Kenapa? Karena orang mukmin menganggap bahwasanya ujian atau cobaan dengan nikmat, ya, itu adalah jalan kita
agar kita bisa mendekatkan diri pada Allah. Ya. Nah, bukan hanya sekedar berharap ataupun kita hanya sudah husnuzon aja tapi kita tidak berbuat apa-apa. Ya, karena itu jalan kita agar agar bisa kita mendekatkan diri lagi pada Allah. Ya. Allah bahasanya dalam hadis bahasanya dikatakan ya, ana inda dhanni ya abdi bi, ya, bahasanya sesungguhnya saya, Allah berfirman ya, Allah ya dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, ya, bahwasanya saya ada pada prasangka atau dugaan hamba-hambaku, ya, falyadhun bima syaa, ya, falyadhunnu bi ma syaa, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sebagaimana ia mau. Ya. Ini Allah itu ngasih notice ke kita untuk agar kita positive thinking. Karena kalau kita pikirnya negatif, ya, nah, itu akan ngikut itu. Tadi dikatakan Allah itu sesuai dengan apa yang hambanya sangkakan atau dugaan hambanya itu kan, prasangka hambanya. Jadi kalau misalkan hambanya itu positif thinking, ya, dia berharap tidak hanya sekedar berharap tapi dia juga berusaha, berikhtiar, ya, maka itu akan bisa jadi, ya. Tapi kalau misalkan dia belum apa-apa sudah negatif gitu ya, sudah ngapain ikut pengajian ya, siang-siang jam 9 ini enaknya tidur ya kan, habis beres-beres nyapu, anaknya sudah sekolah mending tidur ya enggak Bu? Iyalah, istirahat kan kapan lagi, nanti pulang sekolah masak lagi ya kan. Nah, mending tidur ya kan. Nah, itu sudah akhirnya ya bawaannya rasa males, jadinya negatif ya. Nah, auranya negatif gitu. Nah, ini merupakan salah satu bagaimana Allah mengajarkan kita ya, hamba-hambanya yang beriman tentunya untuk ya, kita berprasangka positif. Ya, apa yang Allah takdirkan kita harus berprasangka positif. Ya. Lalu gimana caranya kira-kira? Ya. Nah, ada istilah kata duit itu, Ibu. Duit itu apa? Duit. Enggak, duit itu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Gitu. Langsung saja duit itu ya. Duit itu apa? Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Coba ulangi. Apa itu duit, Ibu? Ikhtiar dan tawakal. Ya. Yang pertama adalah kita berdoa. Ya. Jangan lupakan ini sebab-sebab doa ya. Nah, waktu-waktu doa yang paling mustajab misalkan ya, ada doa setelah antara azan dan iqamah ya, kemudian setelah salat subuh ya, itu adalah waktu-waktu mustajab ya, di mana kita diberikan waktu yang spesial ya, itu untuk berdoa. Apa itu doa ya Ibu? Doa itu komunikasi, kita chatan itu doa, itu kita telepon itu doa ya, tapi doa komunikasi sama Allah. Kalau sama manusia kita bisa ketemu langsung atau kita lewat telepon ya, video call gitu kan, Zoom dan lain-lain. Tapi kalau sama Allah mungkin nggak kita video call? Di telepon gitu Allah. Nah, itu bahaya kalau sudah ditelepon Allah ya. Balik kita ke sana. Ya kan? Ya. Maka salah satu bentuk komunikasi hambanya dengan Tuhannya adalah dengan berdoa. Ya. Ada doa, ada ibadah. Ibadah juga termasuk berdoa. Apa misalkan ya, dalam kita berdiri dalam Al-Fatihah kita berdoa, kita minta ihdina siratal mustaqim. Kita minta petunjuk yang lurus ya. Kemudian saat ruku kita berdoa Subhana, kita memuji Allah ya kan, subhana rabbiyal a'la bihamdi, atau mungkin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Itu doa kafaratul majlis Ibu-ibu. Ya. Itu jangan ketukar ya. Ini kok kayaknya rukuknya lama, jangan-jangan baca doa kafaratul majlis itu. Ya. Kemudian saat sujud ya, itu juga berdoa. Ya, kita bisa berdoa di situ. Kemudian saat duduk di antara dua sujud itu doanya banyak banget, lengkap itu. Apa coba? Rabbighfir. Allah ampunilah kami, ampunilah saya. Kemudian Warham, ya Allah sayangilah saya, berikan saya kasih sayang ya. Kita pengen deket nih sama Allah, kita sudah datang, kita sudah sujud, ya kita sudah meminta petunjuk, kita pengen deket sama Engkau ya Allah. Rabbighfir warham. Kemudian
wajburni. Apa wajburni? Tinggikanlah derajatku. Ya. Kemudian warzuqni, dan berikanlah rezeki. Rezeki bukan hanya materi, bukan hanya duit aja ya, uang gitu ya. Rezeki berarti kita minta rezeki ini berarti kita minta duit sama Allah. Enggak, ya. Tapi bisa jadi mungkin rezeki adalah bentuknya kita dihindarkan dari kecelakaan. Bisa nggak? Bisa. Mungkin kita tiba-tiba kena kecegat polisi ya, lagi pemeriksaan gitu ya. Itu mungkin di depan ada kecelakaan tuh. Tapi kita bayar, karena kita nggak punya SIM, kita bayar polisi jadinya. Ya, gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi kita dihindarkan dengan apa? Musim-musim yang lebih besar. Itu salah satu rezeki. Atau kesehatan misalkan, ya. Mungkin Allah memberikan kesehatan kita dengan umur yang panjang, ya. Itu juga termasuk rezeki. Jadi rezeki bukan hanya sekedar rezeki apa uang mungkin atau materi ya, harta, mobil atau rumah yang mewah ya. Tidak hanya sebatas itu ya. Berarti Allah tidak adil jika kita ukuran rezekinya hanya sebatas materi. Berarti Allah tidak adil kepada orang-orang yang miskin misalkan ya, yang kurang mampu ya. Berarti Allah tidak adil dong ya. Maka dari itu Allah meletakkan rezeki bukan hanya sekedar materi atau apa yang bisa kita anggap bahwasanya wah itu adalah rezekinya banyak ya, artinya uangnya banyak atau orang kaya gitu ya, tidak hanya sebatas itu. Nah, kemudian apa? Rabbighfir, kemudian tadi apa setelahnya? Warzuqni wa'afini, ya Allah ampuni apa? Maafkanlah aku. Ya. Tadi yang pertama adalah ampunilah kita, Rabbighfir itu kita meminta ampun, ya beristighfar, ya. Meminta ampun artinya dalam ya semua dosa-dosa kita ya. Yang itu mungkin yang dosa besar atau dosa kecil kita minta ampun. Kemudian ditegaskan lagi ada wa'afini wa'fu anni ya. Ya Allah ya, sehatkanlah aku dan wa'fu anni yaitu maafkanlah aku ya. Jadi setelah kita berikan sehat ya, sehat wal afiat ya, dalam kondisi keberkahan ya yang lancar, kemudian apa? Ya Allah maafkanlah aku. Ketika nanti kita sudah wafat ya, kita minta apa? Permohonan maaf kepada Allah. Ya. Jadi dalam doa duduk di antara dua sujud itu ya sudah lengkap gitu kan. Ada kita minta ampun sudah, kita minta rezeki sudah, ya kan? Nah, itu doa itu. Ya. Kemudian ditambah nanti di akhir ada sholawat. Ya di dalam tasyahud dan tahiyat. Ya. Itu doa. Ya, Allah memberikan kita pilihan mau baik mau buruk. Kita mau, loh kok ada drum band nih? Oh, ya. Allah memberikan kita pilihan antara kita melakukan baik atau buruk. Ya, kita mau belok kanan atau belok kiri. Ya, atau kita mau makan tahu atau makan tempe. Kita diberikan pilihan, ya kan? Maka dari itu di situ ada usaha di situ. Ya, usaha kita gimana, usaha kita seberapa usaha kita ya. Maka dari itu dalam surat Jumat ya dikatakan bahwa setelah kita sholat Jumat ya itu disuruh apa ya, kita berpergi untuk apa, menyebarkan diri untuk apa, untuk mencari nafkah ya. Maka dari itu Allah memberikan kita, menganjurkan kita untuk berusaha ya, usaha dulu ya, jangan tiba-tiba tengah ada aja gini kan. Nah, usaha dulu ya. Kemudian setelah usaha apa tadi I-nya apa? Ikhtiar. Jadi usaha dan ikhtiar ini duet ya. Sama-sama dia nggak bisa dipisahkan ya. Jadi Allah juga tadi apa? Allah selain dia menetapkan takdir ya dan keputusan ya, takdir ya, qadar wa qada ya, qada wa qadar. Allah di situ memberikan kita ikhtiar, usaha dan ikhtiar selama di muka bumi ini ya. Kita bisa diberikan pilihan tadi, pilihan-pilihan. Itu adalah bentuk ikhtiar kita. Ikhtiar itu diambil kata al-khiyar, atau kita bisa memilih ya, tanpa ada paksaan ya. Itu ikhtiar. Jadi usaha kita didampingi dengan ikhtiar ya. Nah, diakhiri dengan tawakal.
Ya, jadi usaha dan ikhtiar kita diakhiri dengan tawakal. Kita pasrahkan semua, ya. Kita sudah memberikan yang terbaik, ya. Kita sudah memilih jalan yang menurut kita itu adalah yang baik, ya. Dan sisanya adalah kita apa? Ya, tawakal atau pasrahkan semua hasilnya kepada Allah. Ya. Jadi berbaik sangka berarti kita meyakini janji dan ketetapan Allah itu selalu baik untuk hambanya. Kenapa? Karena kita sudah bertawakal. Ya. Jadi kalau kita sudah bertawakal berarti kita meyakini hasilnya, ya sudah, itu urusan Allah. Kita sudah misalkan ada yang mau jualan nih, ya, kita sudah buka toko misalkan, kita sudah kulaan gitu ya. Kita juga sudah buka misalkan akun Shopee misalkan, ya. Tapi kok sebulan ini kok yang beli kok cuma teman-teman WhatsApp doang ya, status doang gitu ya. Gitu kan. Tapi yang lain kok kurang gitu. Itu juga teman-teman dari grup majelis duha lagi, ya kan? Nah, misalkan gitu. Yang beli itu aja lagi, ya kan? Nah, kira-kira dari itu mungkin Allah menguji kita, ya. Ini berbaik sangka atau enggak tuh, ya kan? Atau mungkin dia sudah, ya sudah, saya putus asa aja lah, saya tutup aja, gitu kan? Atau gimana? Ya, artinya dia sudah usaha, sudah ikhtiar, ya. Dia sudah mencoba dari segala cara, ya, untuk mempromosikan jualannya misalkan, ya, atau mungkin untuk agar jualannya laris misalkan, ya kan? Nah, sisanya adalah tinggal tawakal. Sudah, hasilnya apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Ya, itu termasuk dari berbaik sangka, ya. Bahwa meyakini, dia yakin betul apa yang Allah berikan, ya. Itu adalah keputusan yang terbaik, hasil yang terbaik. Nah, itu adalah tawakal. Jadi tawakal itu tidak hanya menyerahkan hasilnya kepada Allah, tidak. Ya, atau memasrahkan hasilnya kepada Allah, enggak. Ya, tawakal itu adalah husnuzon. Ya, tawakal adalah husnuzon. Ya, yang berarti apa? Meyakini bahwasanya janji kita dan ketetapan Allah itu adalah selalu baik untuk hambanya. Ya. Nah, maka ketika kita berdoa, kemudian kita berusaha, ya, lalu berikhtiar dan bertawakal, ya, itu Allah memberikan balasan itu. Jangan lupa, Allah memberikan balasan. Setiap doa kita Allah kabulkan. Entah itu mungkin dikabulkan dengan doa yang sama, artinya sesuai dengan ijabahnya, ya, diijabahkan dengan doa yang sama, atau mungkin dilipat gandakan, atau mungkin lebih baik dari itu, ya. Atau mungkin Allah simpan dulu, Allah keep dulu, kemudian Allah balas nanti di akhirat. Nah, gitu. Jadi nggak mungkin rugi kita berdoa, ya. Jadi nggak mungkin rugi, ya. Jadi doa itu bukan kayak judi atau apa ya, yang itu kita menaruh sesuatu kemudian kita bisa jadi rugi, bisa diuntung, ya, tergantung bandar gitu kan. Enggak, tapi doa itu akan selalu untung buat kita, ya. Bukan hanya mungkin bisa jadi Allah memberikan itu sekarang atau nanti, atau bentuknya mungkin yang lebih baik, tapi bukan itu. Misalkan kita minta, ya Allah saya pengen mobil Brio kuning, ya Allah. Ya. Ya kan, biar sama kayak teman-teman misalkan, ya kan, atau biar bisa ini, kalau orang-orang TikTok itu ada namanya jedak-jeduk ibu-ibu, ya, jedak-jeduk Brio kuning atau Brio gitu, ya. Yo saya pengen Brio kuning gitu, atau mungkin saya pengen apa namanya Fortuner, ya Allah, Fortuner putih, ya Allah, gitu kan. Mungkin Allah nggak berikan itu sekarang, tiba-tiba jebluk langsung datang, nggak, ya kan. Tapi Allah mungkin bisa berikan, ya, yang sama, mungkin dikabulkannya 5 tahun, 10 tahun kemudian. Atau Allah berikan dengan bentuk yang lain, bisa jadi mungkin Allah hindarkan dia dari penyakit stroke misalkan. Yang itu jika dia berobat bisa lebih dari harga Brio. Bisa nggak? Bisa. Allah hindarkan dia dari musibah kecelakaan. Yang jika dia berobat, ya, atau mungkin patah tulang atau mungkin lumpuh, ya, itu bisa melebihi materinya dari apa? Harga mobil Fortuner misalkan. Atau mungkin Allah hindarkan dia dari kebangkrutan, ya. Jadi Allah macam-macam tuh, ya nggak? Iya, tapi Allah pasti kabulkan itu doanya. Atau mungkin Allah keep dulu, Allah save dulu doanya. Oke, nanti saya berikan nanti di akhirat ada Fortuner, ya, dan para bidadari surga. Nah, itu kalau cowok. Kalau yang ibu-ibu gimana kayak kita? Maunya sama siapa itu? Bidadara?
Tapi di sampingnya ada suaminya, ibu-ibu. Gitu. Ya. Nah, itu tadi apa namanya? Kita berprasangka baik bahwasanya Allah akan menjanjikan, pasti Allah menjanjikan dan mengabulkan doa kita. Ya. Nah, kemudian ya, dalam surat At-Talaq ya, disebutkan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, artinya beriman apa tadi? Percaya. Ya. Jadi kita percaya ada Allah, ya, kita percaya bahwa Allah itu yang mengatur segalanya, Allah yang memberikan segalanya, ya. Allah itu Tuhan kita dan kita adalah hambanya, ya. Dan kita juga percaya ada hari akhir. Ya. Kenapa sering dikaitkan ada Allah dengan hari akhir? Ya. Agar apa? Agar bahwasanya kita tidak pernah lalai atau lupa bahwa setelah kita di dunia ini, ya, itu ada hari akhir, ada hari pembalasan, ada hari, ya, hari yang tidak akan pernah, ya, itu terputus, ya, yaitu al-khalidina fiha abada, ya, kita kekal di sini, tidak pernah kita terputus, tidak pernah, nggak mungkin ada reinkarnasi, nggak mungkin, ya. Maka dari itu biasanya di ayat-ayat Al-Quran itu sering disandingkan ada man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah disandingkan pada hari akhir, agar kita setelah kita mengingat Allah, kita beriman kepada Allah, kita juga mengingat bahwasanya setelah di dunia itu juga ada fase kehidupan yang itu khalidina fiha abada, yang itu apa? Kita kekal selama-lamanya, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Kemudian wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang apa? Bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa, Ibu? Takwa itu artinya takut, ya. Takut ketika dia mengerjakan sesuatu itu dilihat Allah, sehingga yang dia kerjakan adalah hal-hal yang baik, ya. Takut ketika dia pengen buka IG lalu scroll gosip, itu dilihat Allah, ya, sehingga apa? Dia nggak jadi scroll gosip tuh, ya, gitu. Takut ketika misalnya kita keluar rumah, ya, kemudian ada orang-orang rumpi, itu dilihat Allah, ya. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan juga lebih lagi apa tingkatnya adalah apa? Takut bahwasanya ketika dia beribadah dan tidak khusyuk, ya, dia takut. Kenapa? Karena dia malu dilihat Allah. Maka dari itu saat ibadah dia benar-benar optimal, ya, benar-benar khusyuk, ya. Apa Allah bilang? Ya ja'allahu makhraja, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan, ya. Allah memberikan dia jalan keluar, ya. Yang tadinya lagi buntet banget ini, misalkan kita, waduh, ini ada tagihan, ada cicilan gitu, ya. Kemudian ada orang nagih utang terus, ya. Allah berikan jalan keluar itu, ya. Ya ja'allahu makhraja, ya. Kemudian setelah itu apa? Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Tadi kita bahas apa? Duit, D-nya doa, U-nya usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, di sini disebutkan apa? Wa man yatawakkal 'alallah. Barang siapa yang dia bertawakal, ya, kepada Allah. Bertawakal bukan hanya kita setelah kita berusaha, kita apa namanya, kerja mati-matian, ya, atau mungkin kita setelah kita berikhtiar gitu, ya, lalu kita pasrahkan saja. Enggak, ya. Tadi apa? Kita meyakini bahwasanya itu hasil itu adalah hasil yang terbaik, ya. Nah, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan Allah cukupkan, ya. Fahuwa hasbuh, maka akan Allah cukupkan. Cukupkan apanya? Ya. Cukupkan apanya? Isi kulkasnya? Ya. Semuanya langsung dicukupkan? Ya. Maka di sini ulama ada beberapa pendapat, ya. Maka Allah pertama Allah cukupkan nikmatnya. Artinya yang rasa Allah itu memberikan yang terbaik, itulah yang terbaik, ya.
Yang kedua, Allah cukupkan urusannya karena sebelum tadi kita meminta, kita tentang membahas doa. Nah, maka Allah akan cukupkan permintaannya. Allah cukupkan apa? Keinginannya, kebutuhannya. Ya. Jadi ada dua pendapat untuk ayat ini. Ya, fahuwa hasbu, yang pertama tadi apa? Allah cukupkan nikmatnya. Ya, artinya Allah sempurnakan itu nikmat. Ya. Yang kedua adalah Allah cukupkan, artinya Allah berikan tunaikan atau ijabahkan doanya, atau cukupkan apa tadi? Urusannya. Ya, gitu. Jadi wa man yatawakkal Allahi fahuwa hasbuh, ya. Barang siapa yang bertawakal maka Allah akan cukupkan, ya. Yang bisa jadi Allah cukupkan nikmatnya, Allah sempurnakan nikmat kita, ya. Atau Allah cukupkan urusan kita. Artinya Allah akan selesaikan itu urusan kita. Karena tadi sebelumnya apa? Allah berikan kita jalan keluar, ya. Ya ja'allahu makhraja. Kemudian Allah cukupkan nikmat kita dan sempurnakan, ya, nikmat kita. Ya. Kemudian dia juga innallaha balighu amrih, ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya. Ini ayat ini menenangkan kita. Ya. Kenapa? Semua, ya, yang Allah tentukan, yang Allah ciptakan, ya, semua di muka bumi ini, ya, itu sudah Allah berikan takdirnya masing-masing. Qad ja'alallahu, ya, likulli syai'in qadra. Artinya apa? Allah telah menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini ada takdirnya masing-masing. Ya, ada apa namanya? Misalkan ada hewan Allah sudah berikan ya makan, ya. Nah, sudah takdirnya seperti itu. Ya. Allah sudah berikan yang terbaik seperti itu. Ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, artinya apa? Ketika misalkan kita aduh kok gagal ya, gitu kan? Kadang kita ngerasa gagal ini ya. Aduh, udah ujian mati-matian gitu kan, tapi nilainya ternyata di bawah KKM, ya. Gitu. Kemudian dimarahin ibunya lagi pulang-pulang, ya. Nah, kemudian nggak dibeliin hadiah sama bapaknya lagi, gitu kan. Nah, tapi ayat ini menegaskan bahwa menenangkan kita. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, artinya apa? Ya, setiap segala sesuatu, ya, sekecil apapun itu sudah Allah tetapkan takdirnya. Gitu. Jadi jangan sampai kita apa? Ya kita berburuk sangka, sudah itu yang terbaik dari Allah, itu yang terbaik untuk kita, ya. Seperti itu. Nah, maka dari itu apa yang kita lakukan selanjutnya adalah kita harus mengubah mindset, atau mungkin kita mensugesti diri kita sendiri, ya, bahwasanya ujian itu sebagai bentuk kasih sayang Allah pada kita. Jadi ujian adalah bentuk kasih sayang Allah pada kita. Kayak tadi misalkan, ya, kita sudah belajar mati-matian, tiba-tiba nilai kita jelek gitu, ya. Nah, berarti Allah ini nggak sayang sama kita. Kenapa? Ya kita udah belajar mati-matian, ya nilainya masih aja jelek, ya. Belum lagi nanti dimarahin lagi ibunya kan. Nah gitu, nggak dibeliin hadiah lagi, ya kan. Nah itu padahal dari situ Allah sayang tuh sama dia tuh. Biar apa? Mungkin siapa tahu mungkin itu di mata pelajaran kimia misalkan saat itu jelek tuh, SMA jelek misalkan. Kemudian dia belajar lagi kimia, tiba-tiba dia mencintai kimia, kemudian suatu saat lagi jadi dosen kimia di UGM. Siapa yang sangka? Berawal dari apa? Ya, nilainya di bawah KKM. Karena Allah sayang sama dia, mungkin itu bisa jadi. Ya, tapi saat itu kita nggak berpikiran ke sana. Yang hanya kita pikirkan adalah nilai kita jelek, kita dimarahin ibu kita, ya kan? Kemudian nggak dibeliin hadiah sama bapak kita. Itu aja. Tapi Allah berpikir bahwasanya apa? Ya, Allah merencanakan kamu diberikan nilai jelek, ya, agar kamu bisa belajar, kemudian kamu cinta pada misalkan itu pelajaran kimia, kamu cinta pada kimia, kemudian karena nanti kamu pengen saya jadikan dosen kimia gitu. Ya enggak? Iya bisa jadi, ya. Itu maka dari itu ujian adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah, ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mencintai Allah tanpa syarat? Ya. Jadi ada, ya, ketika kita sayang kepada seseorang atau mungkin kita, ya, cinta kepada seseorang atau sesuatu, ya, biasanya kita akan ingin timbal balik. Ya, kita misalkan cinta kepada pasangan, maka kita pengen dicintai juga sama pasangannya, gitu ya. Nah, atau mungkin kita sayang pada mungkin anak kita, mungkin lebih agar anak itu bisa menghormati, mentaati kita. Jadi biasanya ada timbal balik.
Tapi bagaimana bagaimana kita mencintai Allah itu tanpa syarat, ya. Nah, dengan apa? Dengan tadi, ya, yaitu dengan berhusnuzon atau berprasangka baik, ya. Itu akan menjadikan cinta kita kepada Allah cinta yang tanpa syarat, ya. Jadi ketika kita diberikan cobaan, ya, kita anggap itu adalah Allah sayang sama kita, Allah pengen lebih dekat sama kita, ya. Dan bagaimana jika Allah menghendaki cobaan, ya, yang datang itu adalah yang terbaik buat kita. Ketika misalkan kita diberikan cobaan, misalkan apa kira-kira? Tiba-tiba kita di PHK, ya. Kita kena PHK. Padahal ada tanggungan keluarga, kemudian ada apa lagi, ya, cicilan misalkan, ya, ada tagihan, tapi kita kena PHK itu, ya. Bagaimana kita berpikir atau kita meyakini bahwasanya yang Allah hendaki cobaan itu adalah apa? Sesuatu yang terbaik untuk kita. Itu salah satu tadi, ya. Bagaimana kita mencintai Allah tanpa syarat, ya. Jadi bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah itu berkehendak, ya, atas cobaan yang menimpa kita itu adalah yang terbaik buat kita, ya. Jadi kita mengubah mindset kita. Itu. Misalnya tadi kita kena PHK tuh, ya. Nah, kita saat itu lagi down, pasti down sekali, ya. Pikiran banyak kemana-mana gitu kan. Tapi mungkin Allah merencanakan yang lain tuh. Ketika kamu di kantor sana, mungkin gaji kamu 5 juta per bulan. Nah, Allah pengen berikan income kamu 10 juta, 15 juta per bulan. Gitu. Tapi kamu sabar dulu, ya. Nah, mungkin Allah berikan yang lain, jalan yang lain. Itu bisa jadi, ya. Dalam rangka waktu mungkin setahun, 2 tahun, gitu kan. Artinya apa? Ya, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi sesuatu cobaan yang datang itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita, ya. Atau mungkin bagaimana jika Allah menginginkan cobaan itu, ya, Allah menginginkan cobaan itu datang karena Allah ingin lebih dekat dengan kita. Ya. Bagaimana jika Allah menginginkan kita diberikan cobaan, ya, Allah menginginkan cobaan itu agar Allah lebih dekat dengan kita. Ya. Mungkin ketika kita lagi rendah, apalagi down, ya, di posisi lagi anjlok gitu, ya. Mungkin ibadah kita kenceng tuh. Kita tahajud terus, sholat subuh tepat waktu terus, ya kan? Tapi kalau kita lagi naik gitu kan, nah sholat subuh tiba-tiba jam 7 aja, jam 7 terus, bangun jam 7 lagi, ya, padahal alarm udah ada gitu kan. Nah, itu bisa jadi karena kita diberikan cobaan, ya, itu karena apa? Allah pengen lebih dekat dengan kita. Mungkin kita sudah ngelantur kemana-mana. Ya, kita ada nikmat mobil, ada nikmat rezeki misalkan, ya. Nah, kita ngelantur kemana-mana itu, ya. Allah pengen manggil lagi tuh, kayak bapak sama anaknya manggil, nak sini nak, gitu kan. Nah, dia sudah kemana-mana, pengen manggil lagi. Mungkin dengan cara apa, ya? Salah satu caranya adalah ya diberikan cobaan agar apa? Agar balik ke Allah. Bisa nggak terjadi? Bisa, ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Atau bagaimana jika, ya, cobaan yang datang, ya, itu karena Allah ingin menghindarkan kita dari cobaan yang lebih besar, yang tadi itu, ya. Bagaimana jika cobaan yang datang itu karena apa? Allah sayang sama kita, ya. Allah pengen menghindarkan kamu dari cobaan yang lebih besar. Lagi ngantar anak sekolah, tiba-tiba ada cegatan polisi, ya. Kemarin musim cegatan tuh di Jakal, tiba-tiba ada cegatan aja, yang biasanya nggak ada cegatan, ada cegatan, ya. Tiba-tiba kena cegatan polisi, ya. Pas lagi nggak pakai helm, SIM-nya ketinggalan di rumah, ya kan, STNK di rumah juga, kena lah itu berapa itu, 150 kali 3 berapa? 450.000, keluar kita 450.000, ya. Dalam hati ngedumel, ya kan, ini udah pagi-pagi polisi ini nyegat gitu kan. Nah, mungkin cobaan itu, ya, itu karena Allah sayang sama kita tuh. Mungkin kita kemarin-kemarin nggak pernah sedekah, ya sudah kita sedekah ke negara akhirnya.
Ya. Gitu. Mungkin kita nggak pernah sedekah, kemarin lupa terus ya kan, pengen ngeluarin uang kok lupa terus, kepake lagi. Akhirnya kita sedekah ke negara. Iya kalau ke negara. Ya, jangan dilanjutin, sebelah Polda, Bu. Ya. Gitu. Ya. Itu dari sampai mana nih? Jadi saya lupa nih ngomong ini, polisi ini ya. Nah, mungkin itu Allah ingin menghindarkan kita dari cobaan yang lebih ya. Mungkin kalau kita nggak ada cegatan, itu mungkin di depan apa? Kita ada mobil ngelaju kenceng, kita nggak sadar tiba-tiba ya. Atau mungkin ya ada yang lebih di situ. Ya. Jadi ketika kita berhusnuzon ya, itu hidup itu kayak enjoy aja, ya udah cobaan ya sudah, mungkin Allah pengennya ini agar kita dihindarkan dari yang lebih atau mungkin apa gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi Allah itu memberikan nikmat ya datang kepada kita itu tanpa syarat ya. Maka dari itu kita juga apa? Harus mencintai Allah tanpa syarat. Ya enggak? Iya, ya. Allah memberikan kita rezeki, kesehatan, ya kan? Keselamatan, kebahagiaan, keharmonisan, ya, kesejahteraan. Apa ada syaratnya? Enggak. Enggak ada syaratnya, Ibu. Ya. Allah berikan itu semua. Orang muslim, orang non muslim, Allah berikan semua. Tapi yang membedakan tadi apa? Orang beriman memandang nikmat dan cobaan adalah cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu yang membedakan ya. Wa ma bikum min nikmatin ya, faminallah ya. Bahwasanya tidak ada satu nikmat pun ya di antara kalian yang diturunkan di antara kalian ya, itu tidak datang dari Allah, pasti dari Allah tuh. Ya, nggak mungkin dia datang sendirinya tiba-tiba nggak ada, pasti dari Allah. Entah itu untuk manusia atau hewan atau tumbuhan atau makhluk hidup lainnya, semua nikmat itu datang dari Allah. Ya. Kemudian dijelaskan lagi ya dalam surah An-Nahl ayat 53, idza massakum dzur, apabila kamu diberikan cobaan, kamu menyentuh cobaan ya kan, kamu diberikan ujian ya, fa ilaihi taj'arun ya, maka kembalilah kepada Allah ya. Apabila kita tiba-tiba diberikan ya ujian, misalkan tiba-tiba sakit ya, atau mungkin kita mau berangkat kerja kok tiba-tiba sepatunya mangap ya, jadi malah telat gitu kan, harus ngesol dulu gitu ya. Nah, fa ilaihi taj'arun ya. Maka kita disuruh apa? Kembali. Mungkin kita disuruh kembali mengingat Allah agar kita lebih dekat, bisa jadi. Atau kita disuruh kembali, mungkin kita lupa, kita sedekah tadi, jadinya malah sedekah ke negara, bisa jadi. Jadi macam-macam ya. Nah, usikum wa iyaya nafsi ya. Saya juga mungkin khilaf juga pernah ya. Seperti itu. Nah, kemudian ya, selain itu bahwasanya ujian hidup ya, atau mungkin bagaimana kita menangani cobaan gitu ya, itu bukan berarti Allah itu membenci kita ya. Kita kok diberi susah terus ya, kok kita susah terus, kayaknya kok kita mau melangkah berat sekali ya, kita mau melangkah ke step selanjutnya kok berat sekali, ada aja ganjalannya gitu ya, hambatannya ada aja. Itu bukan berarti Allah membenci kita ya, tapi bahwasanya bisa jadi Allah ingin membersihkan dosa kita ya. Karena di setiap cobaan ya, itu ada ampunan di situ ya. Atau mungkin Allah ingin menguatkan iman kita agar kita lebih percaya lagi. Dan mungkin Allah ingin mengajarkan kepada kita ya, agar untuk bergantung ya pada Allah semata. Ya, Allahus Somad. Ya, tempat bergantung itu adalah pada Allah. Mungkin Allah mengajarkan kita seperti itu. Ya. Disebutkan bahwasanya walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ya. Kita diberikan cobaan, kita diberikan ujian bisyai'in. Bisyai'in itu artinya dengan sesuatu yang sedikit atau satu banding sekian gitu ya. Bisyai'in minal khauf. Dari apa? Dari ketakutan. Bisyai'in minal khauf wal ju' dan kelaparan. Kelaparan di sini bisa jadi dianggap sebagai materi gitu ya. Ketakutan tadi bisa dianggap sebagai kegelisahan, kegundahan hati. Misalkan kita takut nih, takut misalkan nanti nggak lulus misalkan ya, itu adalah suatu kegelisahan kegelisahan hati.
atau kegundahan hati gitu ya. Kemudian wal ju' atau mungkin apa? Kelaparan. Kelaparan di sini bisa jadi apa? Ya, kita kurang makan gitu kan ya. Atau mungkin bisa jadi sakit ya. Wa naqsin minal amwal ya. Dan kurangnya harta. Jadi Allah bisa memberikan cobaan kita tadi dari ketakutan, kegelisahan, gundah ya, kemudian kelaparan ya, atau sakit ya, kemudian wa naqsin minal amwal yaitu adalah kurangnya harta ya. Mungkin bisa jadi apa? Di PHK itu kan termasuk kurangnya apa? Kurangnya harta. Atau mungkin motornya hilang misalkan dicuri ya, wa naqsin minal amwal. Wal anfus wat tamarat. Ya, wal anfus di sini ya adalah jiwa, atau mungkin kita bisa diberikan cobaan ya. Iman kita lagi rendah tuh. Ya, bisa Allah memberikan cobaan itu ya. Atau kita diberikan cobaan ya, kita diberikan apa? Pikiran kita hidup normal aja, tapi kok pikiran ini banyak gitu ya. Seakan-akan pikiran ini numpuk gitu ya. Kita bawa beban banyak gitu ya. Gitu. Kemudian di akhir apa? Wat tamarat ya. Atau ya tadi kembali kepada makan atau yang materi, sifatnya materi ya. Wabasyiris sabirin, dan Allah apa? Allah berfirman apa? Berikanlah kabar-kabar bahagia, kabar-kabar gembira ya kepada orang-orang yang sabar. Ya. Jadi Allah menyuruh kita untuk sabar. Ya. Ketika kita diuji, Allah menyuruh kita untuk sabar. Ya. Nah, itu salah satu bentuk husnuzon kita kepada Allah. Ya. Nah, selain sabar tadi ada yang menjawab apa itu husnuzon, yaitu ikhlas. Ya, iya betul, ikhlas. Itu salah satu dari esensi atau makna husnuzon. Apa itu ikhlas? Ya. Kalau dalam bahasa akidah, ikhlas itu artinya membersihkan atau mensucikan, al-khulus, ya, dari sesuatu yang kotor. Tapi kita tidak dalam rangka apa akidah ya. Dalam pembahasan yang kita bahas ya atau tasawuf ya, ikhlas itu adalah kita pertama ridho ya. Ikhlas sama dengan ridho plus tabah ya, plus taat gitu. Jadi ikhlas itu ridho plus tabah plus taat ya. Yang pertama kita ridho. Apa itu ridho? Kita menerima lapang dada ya. Kita terima ya. Apa yang Allah tetapkan kita itu yang terbaik, kita terima ya. Itu kita ridho ya. Jadi sebelum doa apa namanya, misalnya sebelum kita berdoa atau mungkin ya tiba-tiba ada musibah gitu ya, nah itu kita ridho, ya sudah ya. Atau mungkin apa yang kita doakan tidak sesuai dengan apa yang diijabahkan ya, yang kita rencanakan tidak sesuai dengan target misalkan ya, itu termasuk ridho ya. Nah, ridho ini akan membuat hati yang tadinya kecewa ya diubah menjadi apa? Menjadi bersyukur gitu. Kenapa? Karena dia menerima dengan lapang dada apa yang Allah tetapkan. Yang kedua tadi apa? Tabah ya. Tabah ini artinya dia kuat. Jadi dia tidak hanya ikhlas apa namanya menerima legowo, ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Enggak. Tapi dia kuat menghadapi cobaan itu dan dia tidak gampang menyerah. Oke, saya coba lagi. Ya, toko saya masih belum laku. Oke, saya coba gebrakan lagi. Saya undang mungkin influencer misalkan. Ya. Ini ibu-ibu ada influencer nggak sini? Ada yang Instagramnya puluhan ribu mungkin, atau centang biru. Ya. Nah, diundang itu kan. Gitu. Coba kasih gratis ke ya teman-teman misalkan sebagai. Nah, itu salah satu dia apa? Melakukan apa? Tidak mudah ya, menyerah ya. Dia kuat menghadapi cobaan. Ya. Kenapa? Karena di hidup ini pasti ada cobaan, pasti ada kesulitan. Nggak ada hidup yang instan itu ya. Nggak ada, pasti ada cobaan, ujian itu pasti ada, kesedihan pasti ada. Gitu ya. Nah, tabah bukan berarti kita tidak boleh sedih, enggak. Kita tidak boleh menangis, enggak. Boleh ya, sedih, menangis itu adalah suatu apa? Perasaan kita. Ya, atau mungkin kita lagi apa? Down gitu ya. Itu boleh-boleh aja. Tapi bukan apa namanya? Bukan melarang kita untuk itu. Boleh. Ya. Tapi setelah itu apa yang kita lakukan? Gitu kan? Apakah kita tetap seperti itu atau mungkin kita putus asa atau apa? Kita melangkah terus, ya, melangkah maju gitu. Itu tadi tabah. Kemudian yang terakhir adalah taat. Ya. Jadi ikhlas
Pertama ridho, kita menerima, kemudian kita tabah, kita kuat ya. Dan apa? Dan tidak menyerah. Nah, diakhiri dengan taat, kita seimbangi. Yang tadi itu kan duniawi ya. Nah, kita seimbangi dengan apa? Dengan ketaatan. Gitu. Jangan malah misalkan sudah down ya, kita malah apa? Kita malah pergi ke klub malam misalkan, ya kan? Gitu, atau mungkin kita malah beli miras gitu ya. Itu nggak seimbang, itu nggak sinkron. Itu berarti dia nggak ikhlas itu. Ya udah saya ikhlasin aja nggak apa-apa. Malamnya malah ngedugem gitu. Berarti dia nggak ikhlas itu. Karena salah satu makna ikhlas di situ ada ketaatan, ya, ketaatan. Biasanya dia menjalankan perintah Allah sepenuh hati, ya, dan menjauhi larangannya. Ya. Nah, bahwasanya orang yang ikhlas ini, ya, karena dia diakhiri dengan ketaatan, maka apa? Maka ketika dia diberikan nikmat, ya, itu tidak mudah terbang, nggak mudah nge-fly, ya, tidak terbang dipuji, apalagi sombong. Enggak, kenapa? Karena dia diakhiri dengan ketaatan, diimbangi dengan ketaatan, ya, seperti itu, ya. Mungkin sisanya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab ya. Mungkin silahkan ya, ibu-ibu atau bapak-bapak ada, mungkin bapak-bapak nggak ada ya. Ini ibu-ibu semua ya berarti ya. Berarti saya paling ganteng di sini bu ya. Silahkan. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan. Ya.